Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Pada malam ini kita akan bercerita tentang kematian tragis yang dialami oleh musuh bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Teman-teman sekalian, perlu diketahui, Abu Lahab ini merupakan pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Lahab ini adalah orang yang sangat menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak beliau mendapatkan wahyu dan beliau menyebarkan agama Islam, semenjak itu pula lah Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini sebenarnya juga berhubungan dengan perang Badar. Abu Lahab ketika orang-orang kafir akan melakukan penyerangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, dia tidak ikut. Dia takut mengikuti perang Badar. Sebenarnya di hati kecilnya dia juga merasakan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang benar. Namun karena keegoisannya, dia tidak mengikuti dan dia sangat ingkar dan berjamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menurunkan sebuah surat yang dikhususkan kepada Abu Lahab, karena dia telah berjamaah melakukan pengingkaran dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berdakwah di kota Mekah. Jadi Allah menurunkan surat, itu surat Al-Lahab atau Al-Masyad, yang sering kita dengar ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu tabat yada Abi Lahab wa tab ma'auna an umalhu wa makasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa kata Allah. Allah sudah mengatakan dan menyumpahi Abu Lahab di dalam surat tersebut. Jadi karena Abu Lahab tidak mau mengikuti perang Badar bersama orang kafir, dia mencari orang yang berhutang kepadanya, dan demi jaminannya apabila orang tersebut mau melakukan perang, ikut perang Badar menggantikan Abu Lahab, maka hutangnya lunas. Begitu perjanjian Abu Lahab dengan orang tersebut, dan orang tersebut mengikuti perintahnya Abu Lahab, dan dia sangat senang karena hutangnya sangat banyak kepada Abu Lahab. Dia ikut perang dan hutangnya lunas. Jadi Abu Lahab ini takut mengikuti perang Badar itu, teman-teman sekalian. Nah, setelah perang Badar tersebut usai, sebelumnya kita juga telah menceritakan bagaimana sengitnya perang Badar tersebut yang diikuti oleh malaikat sekalipun dan dimenangi oleh umat muslim. Jadi setelah perang Badar tersebut, orang kafir balik lagi ke kota Mekah dan menceritakan bagaimana kondisi peperangan Badar yang dimenangi oleh umat muslim. Mereka mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan umat muslim, kekalahan orang-orang kafir tersebut sampailah ke telinga Abu Sufyan. Karena mereka orang-orang kafir kala itu melakukan peperangan untuk melindungi kafilahnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan kala itu mendengar kekalahan orang-orang kafir dan kematian orang-orang tokoh-tokoh orang-orang Quraisy kala itu, gembong-gembongnya orang Quraisy, Abu Sufyan sangat murka. Bahkan tawanan-tawanan perang umat Islam, orang-orang kafir yang ditawan oleh umat Islam kala itu, Abu Sufyan melarang. Bahkan Abu Sufyan merencanakan akan menuntut balas kekalahan orang-orang kafir kala itu. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya anak Abu Sufyan, salah seorang anak Abu Sufyan juga tertawan dalam perang Badar tersebut. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Abu Sufyan ini tidak mau hartanya keluar untuk menebus anaknya, dan juga tidak mau pergi menebus tawanan-tawanan perang. Jadi karena egonya, Abu Sufyan memiliki siasat yang luar biasa juga. Ketika ada orang-orang Islam yang tawaf di Mekah, yang tawaf di depan Ka'bah, lalu ditangkap oleh Abu Sufyan. Pertama kali dalam sejarah sejak berdirinya kota Mekah, orang yang tawaf ditawan oleh orang-orang Quraisy. Sebenarnya kaum orang Quraisy yang lain juga telah melarang tindakan yang dilakukan oleh Abu Sufyan tersebut untuk menawan orang muslim yang tawaf, karena itu tidak etis bagi orang-orang Quraisy kala itu. Namun Abu Sufyan tetap bersikeras, tujuannya menawan orang Islam tadi untuk dibarter dengan anaknya yang ditawan oleh umat muslim di Madinah.
Dan akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melepaskan tawanannya, itu anaknya Abu Sufyan, dan diganti dengan tawanan yang ditawan oleh Abu Sufyan, yaitu umat Islam. Jadi cerita ini berlanjut, teman-teman sekalian. Jadi ketika orang-orang kafir kembali ke Madinah, kembali ke Mekah, dan dia menceritakan kondisi peperangan yang dialami mereka ketika di Badar, lalu sampailah ke telinga Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kala itu ketika perang telah usai, dia bermenung-menung di dekat Ka'bah kala itu. Jadi tanda-tanda kematiannya yang akan mengganaskan tersebut sudah terisik, teman-teman sekalian. Jadi ketika para orang-orang kafir ini sampai di Mekah, kala itu juga Abu Lahab berkunjung ke rumahnya Ummu Fadl. Jadi Ummu Fadl ini merupakan istrinya Abbas bin Abdul Muthalib, istrinya paman Nabi Muhammad SAW, dan juga adik dari Abu Lahab ini. Nah, jadi Abu Lahab pergi ke rumah Ummu Fadl menanyakan kondisi peperangan dan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang kafir ketika perang Badar. Jadi adalah seseorang dari orang kafir tersebut menceritakan kondisi perang Badar tersebut, teman-teman sekalian. Bagaimana kondisinya, bagaimana apa yang menyusahkanmu, siapa orang yang paling menyusahkanmu dalam perang Badar tersebut, kata Abu Lahab kepada orang Quraisy tadi. Orang tersebut menjawab, yaitu adalah orang yang menaruh bulu merpati di dadanya. Itulah orang yang sangat menyusahkan kami, wahai Abu Lahab. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian, yang dimaksud orang yang meletakkan bulu merpati di dadanya tersebut merupakan paman Nabi yang bergelar singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini merupakan orang sahabat yang sangat ahli dalam peperangan, yang sangat ahli dalam pertempuran, dan sangat berani, teman-teman sekalian. Lalu dikatakan lagi oleh orang kafir tersebut, lalu siapa lagi? Ada orang-orang berpakaian putih-putih, dia sangat tidak bisa dikalahkan. Bukan sukar lagi dikalahkan, tidak bisa dikalahkan. Orangnya sangat kuat, sangat tangguh. Siapapun yang berhadapan dengan dia, tidak ada yang menang kecuali dia mati dalam peperangan tersebut. Yang dikatakan orang yang berpakaian putih-putih tersebut adalah para malaikat yang turun ketika perang Badar, teman-teman sekalian. Jadi Abu Lahab makin panas mendengar cerita orang kafir tadi. Lalu seketika budaknya Ummu Fadl tersebut keceplosan berbicara. Ketika orang kafir tadi sedang asik mengatakan orang yang baju putih-putih tadi menyerang, melakukan penyerangan dan tidak bisa dikalahkan, keceplosan budak Ummu Fadl. Apa katanya? Oh, itu merupakan malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk membantu umat muslim, katanya. Seketika itu juga Abu Lahab sangat murka dengan perkataan budaknya Abbas bin Abdul Muthalib tadi. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, budaknya Ummu Fadl tersebut sudah masuk Islam beberapa waktu yang lalu. Dia sudah mengetahui bahwa yang pakaian putih-putih yang diceritakan tadi merupakan malaikat yang diturunkan Allah dari langit. Seketika itu juga Abu Lahab memukul budaknya Ummu Fadl tersebut. Dipukulnya terus-menerus dan Ummu Fadl melerai. Ummu Fadl berusaha untuk memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh Abu Lahab tersebut, namun tidak bisa. Dan akhirnya Ummu Fadl mengambil sebilah kayu yang lumayan besar, lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Seketika Abu Lahab berhenti memukul orang tersebut, dan kepalanya mendapatkan dan dihadiahkan luka yang menganga di kepalanya oleh Ummu Fadl. Dan seketika itu juga Abu Lahab pergi pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, dia berusaha untuk mengobati lukanya tersebut. Namun sayangnya teman-teman sekalian, luka tersebut tidak dapat disembuhkan. Bahkan sampai berhari-hari. Tidak lama kemudian, tidak berselang waktu yang lama, hanya sekitar butuh waktu seminggu, luka tersebut makin besar dan membusuk, teman-teman sekalian. Sehingga anak istrinya sangat jijik melihat kondisi Abu Lahab kala itu. Begitulah Allah menghinakan Abu Lahab, teman-teman sekalian. Nah, lukanya yang tersebut, yang menganga di kepalanya tadi, membusuk sampai akhirnya ke sekujur tubuhnya mengalami pembusukan, dan akhirnya Abu Lahab mati dalam keadaan terhina. Bahkan istri dan anak-anaknya
tidak berani untuk menguburkan jasad dari Abu Lahab tersebut. Bagaimana akhirnya Abu Lahab dibiarkan tergeletak di kamarnya dalam keadaan mati, lalu dilempar pakai batu oleh anak dan istrinya, sampai batu tersebut memenuhi kamarnya Abu Lahab tersebut, dan Abu Lahab dikuburkan di sana, dibiarkan begitu saja, dan bahkan anak istrinya tidak mau lagi tinggal di rumah tersebut. Begitulah Allah menghinakan kematian dari Abu Lahab tersebut. Teman-teman sekalian, orang yang paling memerangi Rasulullah ketika beliau berdakwah di Mekah. Padahal Abu Lahab ini merupakan pamannya Nabi sendiri, namun dia sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kematian tragisnya Abu Jahal. Setelah itu kita coba kembali ke kondisi di Madinah. Jadi ketika selesai perang Badar dan dimenangi oleh umat Muslim, Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah dan temannya untuk mengabarkan berita gembira ini bahwa umat Muslim telah memenangkan perang Badar. Diperintahkanlah Abdullah bin Rawahah dengan sahabatnya untuk menginformasikan ke kota Madinah. Sesampainya Abdullah bin Rawahah ke kota Madinah, dia menyampaikan kabar gembira ini dengan cara yang unik. Apa yang dikatakannya? Sesungguhnya telah mati Abu Jahal fasik, telah mati Utbah bin Rabi'ah fasik, telah mati Saibah bin Rabi'ah fasik, telah mati Uqbah fasik. Jadi disebutkan orang-orang gembong-gembongnya, orang kafir yang mati disebutkan sekeliling kota Madinah. Jadi Abdullah bin Rawahah ini meneriakkan, istilahnya seperti sekarang ini dia melakukan parade kampanye yang mengatakan bahwa orang-orang kafir, gembongnya, pemimpin-pemimpinnya orang-orang kafir telah mati di medan pertempuran. Dan berita tersebut sampailah ke telinga orang-orang munafik. Jadi di Madinah tersebut terdapat 3 kelompok, teman-teman sekalian, yang perlu diketahui. Yang kelompok pertama itu kelompoknya Rasulullah, kelompoknya kaum Ansar. Setelah itu kelompoknya orang-orang munafik, orang yang takut dengan kelompoknya Rasulullah, tapi dia tidak mau melawan kepada Rasulullah, namun dia di belakang mengatakan yang tidak kepada Rasulullah. Ini yang dinamakan dengan kelompok munafik. Dan selanjutnya adalah kelompok Yahudi. Jadi di sana terdapat beberapa suku-suku Yahudi, yaitu salah satunya itu Bani Quraidah, Bani Kainuqa, dan Bani Nadir. Nah, jadi ini kelompok-kelompok Yahudi, kelompok orang-orang munafik, dan kelompoknya Rasulullah itu kaum Ansar. Sampailah ke telinga orang-orang munafik ini berita tersebut, dan pada saat seketika itu juga orang-orang munafik membuat tipu daya. Apa tipu daya yang dibuatnya? Dia mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, Muhammad telah mati terbunuh di perang Badar. Nauzubillah. Orang munafik berusaha memutarbalikkan fakta. Dia menghimbau kepada masyarakat kota Madinah yang lainnya, kalau benar umat Muslim kalah, mengapa Abdullah bin Rawahah turun ke sini membawa untanya yang ditunggangi oleh Muhammad? Begitu kata orang-orang munafik. Rasulullah belum sampai lagi ke Madinah. Beliau masih melakukan perjalanan di Badar ke Madinah. Namun berita itu yang diputarbalikkan oleh orang munafik tadi, dia mengatakan bahwa Rasulullah telah mati. Astagfirullahaladzim. Dan seketika itu juga terdengar oleh sahabat yang lain, lalu dihentikannya lah hujatan-hujatan yang dilakukan oleh orang munafik ini. Perlu diketahui nama orang munafik tersebut adalah Abdullah bin Ubay. Ini adalah pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah. Seketika sahabat tersebut mengatakan pada Abdullah bin Ubay, "Wahai Abdullah bin Ubay, sekali lagi engkau mengatakan hal tersebut, akan kupenggal kepalamu. Sekalipun Rasulullah telah datang di sini, aku tetap akan memenggal kepalamu." Dan seketika orang munafik tersebut terdiam dan tidak melanjutkan lagi kampanyenya, fitnah-fitnahnya tidak melanjutkan lagi, teman-teman sekalian. Nah, jadi orang-orang munafik ini memiliki dendam yang luar biasa juga kepada umat Muslim. Karena sebenarnya sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, salah seorang dari orang munafik ini akan diangkat menjadi rajanya kota Madinah. Namun karena Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah lah yang memimpin kota Madinah. Dia tidak suka dengan itu, dia iri dengan Rasulullah. Maka dari itu dia membuat siasat-siasat yang tidak baik, fitnah-fitnah yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kondisinya sebenarnya tidak sampai di sini.
umat muslim tidak hanya sampai di sini, tidak sampai di perang Badar ini saja teman-teman sekalian. Abu Sofyan dan rombongannya. Jadi di Mekah kala itu pemimpin-pemimpin suku mereka sudah mati di perang Badar. Nah, muncullah akhirnya pemimpin-pemimpin baru di antara mereka. Jadi pemimpin lama yang dituakan oleh mereka itu Abu Sofyan. Jadi Abu Sufyan mereka anggap pemimpin yang dituakan kala itu karena pemimpin-pemimpin yang lain sudah tewas di perang Badar. Maka dari itu Abu Sufyan membuat siasat baru, dia akan melakukan penyerangan lagi ke kota Madinah tahun depan. Abu Sufyan kala itu juga mulai mengumpulkan pasukan, melatih pasukan, menambah kondisi keuangan. Apa yang kurang untuk melakukan peperangan kita usahakan. Pokoknya tahun depan kita akan menyerang lagi ke Madinah. Kita hancurkan, kita lantakkan Madinah. Kita tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang Muslim kepada kita, oleh orang-orang yang Muhammad kepada kita. Begitu kata Abu Sufyan. Jadi dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang kafir, mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya untuk menyerang kota Madinah. Dan inilah yang dinamakan dengan perang Uhud nantinya teman-teman sekalian. Jadi perang Uhud ini nantinya akan kita bahas dalam sebuah segmen tertentu, dalam sebuah video yang tertentu. Jadi untuk sekarang ini kita khusus membahas tentang kondisi setelah terjadinya perang Badar, yaitu salah satunya Abu Lahab mati dengan cara yang mengganaskan. Meskipun dia tidak ikut berperang dalam perang Badar, dia dihinakan oleh Allah dengan cara yang paling hina. Jadi teman-teman sekalian, begitulah ceritanya, kondisinya setelah perang Badar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jangan lupa teman-teman, jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share kemana-mana. Oke, baiklah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.